Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Jessi Disya Putri dengan NIM 122370027 dari Program Studi Teknik Pertambangan angkatan 2022. Pada kali ini saya akan membacakan hasil kesimpulan atau resume saya di mata kuliah Valuasi Tambang minggu ke-6. Pada valuasi tambang minggu ke-6, kita mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama analisis kepekaan. Analisis kepekaan adalah teknik yang digunakan untuk memahami bagaimana perubahan variabel input tertentu dapat mempengaruhi hasil atau proyeksi dari suatu proyek tambang. Dalam valuasi tambang, variabel yang sering dianalisis meliputi harga komoditas, biaya operasional, dan proyeksi produksi. Dengan melakukan analisis ini, investor dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memiliki dampak terbesar pada arus kas dan profitabilitas suatu proyek. Misalnya, jika harga mineral mengalami penurunan, otomatis analisis kepekaannya akan menunjukkan bagaimana hal tersebut mempengaruhi NPV atau IRR proyek. Jika proyek tetap menguntungkan meskipun ada perubahan signifikan pada variabel-variabel tersebut, maka proyek tersebut dianggap lebih tahan terhadap resiko. Nah, sebaliknya nih teman-teman, jika hasil analisis menunjukkan bahwa proyek sangat sensitif terhadap perubahan harga atau biaya, maka investor perlu mempertimbangkan resiko lebih lanjut dan mencari cara untuk memitigasi dampaknya. Selanjutnya yaitu penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor pertambangan adalah aspek penting dalam analisis valuasi. Penerimaan ini mencakup berbagai bentuk pajak, royalti, dan iuran lainnya yang harus dibayarkan oleh perusahaan tambang kepada pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman tentang struktur pajak dan royalti yang berlaku sangat penting dalam menentukan profit proyek satu ini. Perusahaan perlu memperhitungkan biaya-biaya ini dalam perencanaan keuangan dan proyeksi arus kas. Penerimaan negara dari sektor tambang juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan tambang diharapkan untuk beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak dan kontribusi sosial. Hal ini tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga mendukung keberlanjutan operasional di masa depan. Yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018. Pada peraturan ini mengatur tentang pengelolaan mineral dan batu bara, serta mengatur mekanisme penerimaan negara dari sektor tambang. Regulasi ini memberikan pedoman bagi perusahaan tambang dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral secara berkelanjutan. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini ialah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya alam. Peraturan ini juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, termasuk kewajiban untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan perusahaan tambang dapat mengelola dampak lingkungan secara lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.